Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Ducati akui motor Bagnaia lebih unggul dari motor Marquez, tapi pabrikan merah Bologna, Ducati mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir ini. Desmosedici disebut-sebut sebagai mesin terbaik di grid saat ini. Dengan menurunkan 8 motor, Ducati menjadi dominator baru di Grand Prix, menyulitkan para rival baik pabrikan Eropa lainnya maupun pabrikan Jepang. Namun demikian, Ducati hanya menyediakan 4 motor pabrikan dan 4 motor satelit. Di tahun sebelumnya gap motor pabrikan dan satelit keluaran Ducati perbedaannya sangat tipis. Tapi pada tahun 2024 ini ada sedikit peningkatan gap performa antara motor pabrikan, GP24 dan motor satelit, GP23. Tapi tidak serta-merta unggul di semua sirkuit, hal ini dijelaskan langsung oleh insinyur andalan Ducati, Gigi Dalicna. Antara GP23 dan GP24, tahun ini perbedaannya sedikit lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akui Dalicna dalam berita Marca.com. Lalu tentu saja tergantung sirkuitnya, dan misalnya di sini di Jerez perbedaannya lebih kecil, lanjutnya menjelaskan. 4 pembalap yang menggunakan motor pabrikan adalah Francisco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin dan Franco Morbidelli. 4 lainnya yang memakai motor setahun lebih tua adalah Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Jika melihat klasemen, motor satelit dapat mengalahkan sebagian motor pabrikan Ducati. Lorenzo Marquez 100% menang jika pakai Ducati GP24. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo sekarang aktif sebagai komentator di TV Spanyol, DAZN. Dia juga menyampaikan pandangannya lewat media sosial dan YouTube, membahas tentang balapan dan pembalap. Yang terbaru tentu saja tentang duel antara rider Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia melawan pembalap Gresini Racing, Marc Marquez di Jerez. Balapan dimenangkan oleh Bagnaia, mengalahkan Marquez yang harus rela finish kedua. Namun Lorenzo yakin Marquez bisa menang jika menggunakan motor yang setara dengan Bagnaia, yakni sama-sama menggunakan GP24. Pecco berada di 95% performanya, tapi ketika Marc datang dan menyalipnya, dia memberi 5% yang dia lewatkan, kata Lorenzo mengomentari duel Bagnaia vs Marquez di Jerez, berbicara dalam podcast DURALAVITA, seperti dikutip MOW Magazine. Selain itu, dia menunjukkan bahwa GP24 lebih cepat di lintasan lurus, menurut saya lebih unggul dalam hal akselerasi dan kecepatan. Yang saya lihat adalah Marc, untuk mengimbangi Bagnaia, harus unggul saat pengereman, dengan mengerem sangat keras, apa yang hilang dari Marquez dalam akselerasi, kata Lorenzo memberikan pendapatnya. Dengan Ducati GP24 dia, Marquez akan menang 100%, kita akan lihat ketika dia mendapat motor seperti Pecco dan Martin, demikian Lorenzo menjabarkan. Pendapat Lorenzo memang sedikit berbeda dari kebanyakan opini lainnya yang menyebut perbedaan GP24 dan GP23 tidak terlalu banyak. Nakagami kecewa motor baru di tes Jerez, ungkap masalah utama Honda. Para pembalap Honda kecewa dengan motor baru mereka yang diuji di tes Jerez beberapa waktu lalu. Tak hanya dari tim pabrikan Repsol Honda, skuad satelit LCR Honda juga berkesempatan mencoba motor baru RC213V. Termasuk pembalap Jepang, Takaki Nakagami, namun dia sedikit kecewa dengan hasil awal dengan motor tersebut. Menurut Nakagami, motor Honda masih memiliki masalah yang sama dan tidak berbeda sama sekali dari yang digunakan tahun ini. Honda bersama dengan Yamaha mendapat kelonggaran konsesi, dan menguji motor mereka sepanjang musim berjalan. Saya mengendarai motor itu 2 kali, di tes Jerez jadi antara 25 dan 30 lap, dan itu sudah cukup, karena sejujurnya, baik performa maupun sensasi pada motor itu tidak banyak berubah, kata Nakagami sebagaimana diwartakan GP1.com. Masalah yang kurang lebih sama yang kita miliki di motor biasa, itulah kesimpulan rider Jepang itu. Para insinyur HRC tentu saja bekerja keras membangun motor terbaik mereka, namun jalan yang mereka ambil tampaknya tidak membuahkan hasil sejauh ini. Saya sedikit kecewa, semua orang mengira prototipe ini punya potensi, tapi ternyata tidak banyak berubah. Hal baiknya adalah kami sudah memiliki motor baru setelah Jerez, sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi, kami harus menunggu tes Misano. Dalam beberapa bulan Honda mencoba banyak hal berbeda dan juga memberi kami motor baru,
jadi kita harus terus mendorong, demikian naga kami. Usai tes di Jerez, balapan berikutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis. Ada kekhawatiran dominasi Ducati berakhir, Desmosedici bukan lagi motor tercepat. Awal musim 2024 ini berjalan cukup baik bagi pabrikan Bologna, Ducati. Setelah 3 seri berlalu, mereka berada di puncak klasemen sementara dengan pembalap satelit prima Pramac Racing, Jorge Martin. Posisi kedua klasemen juga diamankan pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia. Namun 3 dari total 6 balapan sejauh ini dimenangkan oleh pabrikan saingan, Aprilia bersama rider Spanyol, Maverick Vinales. Di MotoGP AS bahkan 2 pabrikan Aprilia dan KTM, finish di depan Ducati. Apakah ini menandakan lunturnya dominasi motor merah? Sampai akhir pekan lalu saya akan menjawab ya, kata Petrucci tentang situasi persaingan pabrikan di MotoGP saat ini, berbicara dalam wawancara dengan MOW Magazine. Namun sekarang, saya melihat Vinales yang memiliki sesuatu di matanya yang belum pernah saya lihat sebelumnya, akui rider Italia itu. Di Portimao sudah gila, Maverick adalah salah satu talenta paling cemerlang di seluruh MotoGP, namun sepanjang kariernya seolah-olah setengah koma saja sudah cukup untuk membuat talenta tersebut tetap tidak terekspresikan. Namun sekarang, dia tampaknya mampu memimpin bahkan dalam mengatasi masalah, dia memiliki pandangan yang berbeda dan tampak sangat bertekad. Dan Aprilia adalah motor yang luar biasa, jadi saya juga akan memasukkan Vinales di antara kandidatnya, demikian pendapat Petrucci. Bagaimanapun, musim baru dimulai dan balapan masih banyak tes sisa sampai seri final akhir musim nanti. MotoGP Prancis 2024 sinyal bahaya dari timnya Valentino Rossi, sosok ini yakin jadi pemeran utama. Sosok Fabio Di Giannantonio yakin dirinya bakal masuk jajaran pembalap top di MotoGP Prancis 2024. Rasa percaya dirinya membumbung tinggi usai tes Jerez yang baru saja digelar. Pada tes tersebut, dia keluar sebagai yang tercepat. Di Giannantonio mencatatkan waktu terbaik di angka 1 menit, 36,405 detik. Pembalap yang paling dekat dengannya adalah Maverick Vinales. Sementara itu, pimpinan klasemen, Jorge Martin menempati posisi ke-10 sedang Francisco Bagnaia di tempat keempat. Selepas tes, pembalap yang akrab disapa Di Gia itu menyampaikan komentarnya. Dia tentu saja merasa senang apalagi masalah yang selama ini mengganggunya yakni pengereman sudah semakin berkurang. Orang-orang selalu kaget saat saya tampil ngacir, ungkap Di Giannantonio, dilansir juara.net dari crash.net. Saya pikir kami kuat, tim dalam kondisi fantastis, hari ini kami juga melakukan kerja yang bagus. Ducati juga memberikan kami beberapa pembaruan, penting untuk mencoba hal-hal baru sehingga kami dapat tampil cepat. Saya selalu memperbaiki gaya membalap saya. Kami masih kurang dalam hal pengereman, khususnya pada rem belakang, di mana GP23 lebih menekankan rem depan. Hal ini membuat kami kesulitan mengambil sisi kanan, bersiap untuk keluar dari tikungan, sambungnya. Optimisme Di Gia melonjak menyambut seri MotoGP Prancis 2024. Sinyal bahaya dia sampaikan kepada rival-rivalnya. Pembalap Pertamina Enduro VR46 tersebut yakin bisa masuk jajaran pembalap top di Le Mans besok. Sebagai tambahan informasi, seri kelima itu bakal digelar 10-12 Mei mendatang. Saat ini, hal tersebut sudah banyak berubah, tegasnya. Kami bisa datang ke Le Mans dengan banyak rasa positif. Berdasarkan banyaknya hal positif yang kami dapatkan di tes kali ini, saya pikir kami akan masuk jajaran pembalap top. Saya kira kami sudah cukup cepat, saya puas dengan awal musim ini dan juga pekan balapan di Jerez. Saat balapan saya hanya kehilangan 2-3 putaran karena minimnya daya cengkeram ban belakang, imbuh Di Giannantonio.